Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih Indonesia darurat sampah. Nah, bagian sampah beterbangan terbawa angin. Seperti yang kita ketahui, jumlah sampah di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Sampah yang tercemar, laut yang dipenuhi dengan plastik, dan TPA yang sudah kepenuhan kapasitas. Ini bukan lagi masalah kecil, ini darurat lingkungan. Pemerintah memang punya banyak aturan, tetapi kenyataannya, implementasi masih lemah, pengawasan longgar, dan fasilitas pengelolaan tidak merata. Program ada, tapi dampak nyaris tak terasa di lapangan. Pemerintah terlalu fokus pada sektor ekonomi, pertahanan pangan, pembangunan infrastruktur, tetapi masalah lingkungan dikesampingkan. Sementara masyarakat disalahkan, sistem yang seharusnya dibangun pemerintah justru belum siap. Dan masalah sampah dibiarkan menumpuk seperti janji yang tidak ditepati. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kita akan tetap terus di tengah sampah atau pemerintah yang akhirnya mulai dan bergerak dengan serius? Kalau keseluruhan saya kurang tahu yang jelas. Yang jelas kan ini wilayah Jatinangor aja di Sabanya ya kan. Ya. Ada beberapa pukul kan. 1, 2 yang terkemuka aja kan gitu. Belum yang misalkan di gang kan gitu yang kan masih banyak juga kan ya. Lebih dari 10 pengepul wilayah Jatinangor. Taruh aja gini. Misalkan di sini masuk 2 ton. Ratain aja 2 ton. Kalau 10 kali 10 udah 20 ton. Itu wilayah Jatinangor per hari misalkan gitu. Itu makan perkiraan global kisaran kan gitu. Kalau namanya itu kan nggak tentu juga kan itu, kadang ada lebih kadang kurang kan itu cuma baru prediksi aja. Perkenalkan, nama aku Nazwa Putri Sanita, aku dari Prodi Ilmu Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra Prabaswara, saya dari program studi Pariwisata Bahari. Menurut aku, pengelolaan sampah di Indonesia itu belum optimal karena masih banyak masyarakat yang buang sampah itu nggak pada tempatnya. Juga ada yang buang sampah tuh kayak misalkannya sampah organik itu disatuin sama sampah yang non-organik gitu. Jika dibilang optimal, belum menyeluruh. Tapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sekaligus stakeholder sepihak memang sudah dilakukan berbagai upaya yang memang bisa kita katakan merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk mengurangi bahkan meminimalisir adanya pengelolaan sampah dengan baik dan efektif. Seperti dengan adanya pemilahan sampah organik, non-organik, bahkan sampah B3. Itu salah satu alternatifnya. Tapi di sisi lain pun ketika kita melihat di Jawa Barat sendiri program pemerintah, beberapa desa-desa atau kecamatan bahkan kabupaten sudah menerapkan adanya beberapa kebijakan seperti upaya keterlibatan tempat pengolahan sampah yang berjalan setiap harinya untuk menampung mengumpulkan sampah-sampah agar bisa dikelola lebih efektif di tempat yang seadanya dan seharusnya. Sampah yang menumpuk itu dapat mengganggu mobilitas dan kenyamanan ya, karena dari sampah itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga nggak enak ya buat dilihatnya juga gitu. Kemudian juga bisa menyebabkan penyebaran virus atau penyakit. Ketika berbicara tentang mobilitas, sampah ini sebenarnya memang secara tidak sadar kita gak akan terpengaruh. Tapi ketika dilihat secara materialisme, itu sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau sampah itu kan kita sering identik dengan menyebutkan adanya baunya, atau memang yang kita katakan semacam pengaruh sebab akibat kita memilih atau mengambil keputusan di tempat tertentu. Sangat disayangkan karena sampah di Indonesia itu terus meningkat ya. Apalagi belakangan ini aku suka lihat gitu di sekitar rumah aku itu setiap minggunya tuh kayak suka telat gitu mobil angkut sampahnya karena di pusatnya itu udah sangat menumpuk dan perlu pengelolaannya tuh kayak agak lama gitu. Jujur sangat lumayan kecewa dan gelisah juga, terutama ketika kita sendiri melihat negara Indonesia ini kan memang sangat banyak sekali beberapa problematikanya ya. Nah, khusus di sampah ini sih sangat-sangat kecewa karena melihat bagaimana globalisasi ini terus berjalan. Bahkan Indonesia sendiri harus bisa menerapkan berbagai pengelolaan sampah agar kita semua, khususnya dari berbagai kalangan seperti masyarakat, bisa lebih nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas, bahkan terhindar dari berbagai ancaman kesehatan yang timbul dari sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah saat ini belum berjalan secara optimal karena kurangnya fasilitas pemilahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat, serta tidak terintegrasinya data antara warga dan pihak pengelola. Kondisi ini menyebabkan sampah sering menumpuk, sulit dipantau, dan tidak terpilah. Dampak masalah ini adalah ketidakteraturan pengelola menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, peningkatan volume sampah di TPS, serta beban kerja yang berat bagi petugas kebersihan. Selain itu, potensi daur ulang jadi hilang dan kebersihan lingkungan pemukiman menurun.
Sebelum berbicara soal teknologi atau aplikasi, hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui yaitu edukasi. Karena akar masalah dari sampah ini bukan hanya tentang jumlahnya, tapi pada perilaku kita. Kita perlu memulai dari hal yang paling sederhana, memahami cara memilah sampah, mana sampah yang bisa didaur ulang, dan mana sampah yang harus dibuang dengan perilaku khusus. Edukasi ini mencakup masyarakat luas, terutama lingkungan rumah, kampus, dan komunitas kecil di sekitar kita. Kita sebagai generasi muda mempunyai peran penting dalam menyebarkan pengetahuan ini. Bukan dengan ceramah besar, tapi dengan contoh sederhana seperti memilah sampah sendiri, mengingatkan teman, membuat konten edukasi, dan menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. Kalau masyarakat sudah teredukasi, sistem pengelolaan sampah apapun akan berjalan jauh lebih efektif karena perubahan perilaku adalah fondasi dari semua solusi. Namun edukasi saja belum cukup, kita perlu alat untuk mempermudah, mengarahkan, dan menghubungkan masyarakat dalam mengelola sampah. Karena itulah kami menghadirkan Trashmu, sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis digital yang membantu masyarakat memilah sampah dengan lebih mudah, terarah, dan konsisten. Dalam aplikasi Trashmu ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur konversi sampah menjadi uang dengan skema kualitas tertentu. Nah, pada fitur ini sampah tidak hanya ditimbang tetapi juga dinilai kualitasnya berdasarkan kebersihan, pemilahan dan juga tidak terkontaminasi. Semakin baik kualitasnya maka semakin tinggi juga nilai konversinya. Nah, pada fitur ini mengajak masyarakat untuk memilah sampah dengan standar yang tepat. Yang kedua, ada fitur Circular Score atau skor lingkungan pribadi. Nah, pada fitur ini setiap tindakan pengguna seperti menjual sampah organik dan non-organik dan juga mengikuti edukasi dapat meningkatkan skor pribadinya. Nah, skor ini dapat digunakan untuk klaim hadiah, potongan ongkir pick up dan juga rencana sosial. Nah, program loyalitas ini mengajak pengguna untuk lebih dekat secara emosional dan juga sosial terhadap platform. Yang ketiga, ada fitur Nearby Pickup atau penjemputan terdekat. Nah, pada fitur ini pengguna dihubungkan dengan mitra terdekatnya agar penjemputan lebih cepat dan murah. Setelah layanan, pengguna dapat memberi rating terbaiknya untuk kualitas layanan dan juga ketepatan waktu, sehingga standar tetap terjaga dan juga pengguna bisa memilih mitra terbaiknya. 4. Layanan pickup terjadwal dan pickup kolektif. Untuk efisiensi, pengguna dapat memilih pickup pribadi, pickup terjadwal, dan pickup kolektif RT atau RW dengan harga yang jauh lebih murah. Model kolektif ini mendorong gotong royong dan mengurangi biaya operasional. 5. Fitur skor EduLink atau edukasi lingkungan. Pengguna memperoleh skor setiap kali menonton konten edukatif terkait sampah dan lingkungan. Apabila pengguna mengunggah konten edukasi berupa foto, video, atau artikel singkat, mereka akan mendapatkan skor tambahan. Skor yang terkumpul dapat digunakan untuk berbagai manfaat di dalam aplikasi, sehingga mendorong pengguna untuk terus belajar sekaligus berkontribusi dalam peningkatan kesadaran dalam lingkungan. Target pasar utama dari aplikasi ini meliputi yang pertama, mahasiswa dan generasi muda sebagai kelompok paling adaptif terhadap teknologi dan memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, rumah tangga perkotaan, khususnya yang mulai menerapkan pemilihan sampah. Yang ketiga, bank sampah, pengepul, dan pelaku industri daur ulang yang membutuhkan sumber pasokan sampah terpilah secara konsisten. Yang terakhir, institusi akademika dan komunitas lingkungan yang memerlukan sistem pendukung program keberlanjutan. Solusi ini penting karena mempermudah masyarakat untuk ikut terlibat, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan membantu pemerintah mempercepat penanganan sampah dengan data yang lebih teratur.